Kalau misalkan kita melihat statistik usul kebutuhan CASN tahun 2024, di sini banyak sekali Pemda yang mengajukan usul formasi CPNS guru, teman-teman. Terkait tentang daerah mana saja yang mengusulkan formasi CPNS, silahkan cek video sebelumnya atau silahkan teman-teman cek di kartu video ini. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan di Pemda kita membuka formasi CPNS guru, artinya guru honorer, ketika login ke akun SSCASN, ketika kita sampai di tab memilih jenis seleksi, maka kita akan bisa memilih yang CPNS, teman-teman. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semuanya ini nanti bisa mendaftar CPNS meskipun di Pemda kita membuka formasi CPNS untuk guru. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 4 kriteria guru honorer yang bisa daftar CPNS guru tahun 2024. Nah, kira-kira teman-teman nanti masuk dalam kriteria yang bisa daftar CPNS guru ataukah enggak? Nah, di sini tentunya teman-teman calon pendaftar CPNS guru harap bersiap ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini setidaknya ada 4 syarat guru honorer ini bisa mendaftar CPNS guru tahun 2024. Nah, di sini nanti kita akan membahas detail satu persatu dari 4 syarat ini, sehingga bagi teman-teman guru honorer yang berniat untuk mendaftar CPNS guru dibanding dengan P3K guru nanti bisa bersiap sejak sekarang. Dan kita bisa istilahnya tuh berkaca ya, apakah nanti saya itu bisa daftar apa enggak sih untuk CPNS, apakah sebaiknya saya itu mendaftar P3K saja seperti itu. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu syaratnya, yaitu kriteria guru honorer yang bisa daftar CPNS 2024 adalah Pemda kita ini membuka formasi CPNS guru 2024. Kalau misalkan Pemda kita nggak buka formasi CPNS 2024, sama artinya kita nggak bisa mendaftar ya untuk formasi CPNS guru. Nah, selanjutnya di sini yang menggembirakan teman-teman, yaitu kalau misalkan kita melihat untuk rincian proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024, sebenarnya di sini untuk CPNS di daerah ini akan dialokasikan 483.575 kan untuk CPNS daerah, dan di sini difokuskan hanya untuk yang CPNS teknis saja. Namun kalau misalkan di sini kita lihat ya, untuk guru itu adalah masih di P3K, teman-teman. Kalau misalkan kita melihat untuk statistik hasil usul kebutuhan dari Pemda ya, ini adalah per tanggal 31 Januari 2024. Maka di sini kita bisa melihat perbandingannya, yang mana di sini untuk penetapan rincian proyeksi kebutuhan ASN dari PAN-RB ini adalah seluruh CPNS daerah untuk teknis. Namun di sini ada banyak sekali Pemda yaitu yang mengajukan formasi CPNS daerah, yaitu formasi guru. Nah, tentunya untuk teman-teman guru honorer yang ingin mendaftar CPNS guru, dipastikan Pemda kita itu membuka formasi yang CPNS guru. Kalau misalkan yang dibuka itu P3K guru, otomatis di sini kita nggak bisa kan untuk daftar CPNS guru, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengecek yaitu daerahnya buka atau enggak, di sini kita sudah memberikan contoh pada video sebelumnya atau di kartu video ini. Nah, sebagai contohnya untuk Pemda yang membuka formasi CPNS guru adalah seperti ini. Inilah informasi yang kita dapatkan dari Ngawi ya. Nah, jadi di pemerintah Kabupaten Ngawi itu mengusulkan 723 formasi ke BKN. Kalau misalkan di sini kita melihat perinciannya untuk di Kabupaten Ngawi, di sini membuka formasi untuk CPNS guru juga ya, yaitu di sini ada 723 formasi. Di sini 566 ini adalah untuk CPNS, kemudian 157 ini adalah untuk P3K. Nah, ini P3K nya ini adalah ditentukan untuk P3K teknis. Kemudian formasi CPNS itu terbagi ke dalam 187 teknis, 282 formasi CPNS guru, dan juga 97 ini adalah tenaga kesehatan. Inilah contoh daerah yang membuka formasi CPNS guru, teman-teman, yaitu di Kabupaten Ngawi. Kemudian contoh kedua yaitu di Kapuas Hulu ya. Di Kapuas Hulu itu mengajukan usul formasi itu adalah 3124. Kalau misalkan di sini kita melihat ya pada perinciannya, di sini ada juga yaitu untuk yang CPNS guru ya. Nah, dari jumlah tersebut dirinci yaitu formasi CPNS itu terdiri dari teknis 162 orang, guru sebanyak 53 orang. Nah, kemudian kesehatan ada 43 orang.
Nah, meskipun di sini formasinya untuk CPNS guru hanya 53, tentunya juga membuka peluang besar untuk kita guru honorer di sana untuk bisa mendaftar dalam CPNS guru, teman-teman. Kemudian contoh lagi yaitu di Pemda Dompu ya. Ini mengajukan hampir 2000 formasi. Kalau misalkan di sini kita melihat untuk perinciannya, di sini juga terdiri dari CPNS dan juga P3K. Nah, CPNS itu ada 750 orang, terdiri dari formasi teknis 500, formasi guru ada 50 orang. Inilah CPNS guru 50 orang yang ada di Dompu. Kalau misalkan daerah kita mengajukan formasi guru seperti ini, tentunya nanti kita bisa mendaftar. Kalau misalkan kita Pemdanya nggak membuka formasi CPNS guru, maka teman-teman nggak bisa lanjut mendaftar CPNS guru. Ketika nanti kalian membuat akun SSCSN, kemudian login dan juga melengkapi biodata, teman-teman memilih jenis seleksi di tab yang kedua berdasarkan dari nick yang dimiliki. Ketika teman di sini pilih di formasi, kemudian pilih yang CPNS, maka tampilannya adalah seperti ini, yaitu mohon maaf instansi Anda tidak membuka jabatan yang dapat Anda pilih. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini Pemda saya itu nggak membuka formasi CPNS guru misalkan. Itu adalah syarat pertama teman-teman supaya bisa daftar CPNS guru, itu adalah Pemdanya harus membuka formasi untuk CPNS guru, dan itu harus linear dengan ijazah yang kita miliki, teman-teman. Kemudian untuk syarat yang kedua, teman-teman harus memenuhi syarat usia ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendaftar CPNS syarat usia itu berbeda dengan bagi teman-teman pendaftar P3K. Kalau misalkan kita lihat saja, yaitu syarat usia pada CPNS 2023 seperti nanti juga akan tetap sama di tahun 2024, yaitu berapa sih batas usia pelamar yang dapat mendaftar seleksi CPNS. Nah, di sini disampaikan bahwa minimal itu adalah 18 tahun dan maksimal ini adalah 35 tahun. Nah, kemudian di sini untuk yang maksimal 40 tahun itu bagi pelamar jabatan dokter dan juga dokter gigi ya, dengan kualifikasi pendidikan yaitu dokter spesialis dan juga dokter gigi spesialis, kemudian dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, rekayasa dengan kualifikasi S3 sesuai Permen Pan RB ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini adalah yang didaftar itu formasi CPNS guru, otomatis ijazah kita itu S1 kan. Kalau ijazah S1, maka di sini maksimal usia itu adalah 35. Artinya teman-teman usianya misalkan 36 itu sudah nggak bisa daftar CPNS guru. Nah, jadi usianya harus di bawahnya 35 ya. Nah, yang bisa daftar untuk usia sampai 40 itulah ketika masuk di jabatan-jabatan ini, dan juga ijazah minimal adalah S3, teman-teman. Kemudian untuk syarat yang ketiga, yaitu teman-teman harus memenuhi ketentuan umum pendaftaran CPNS. Nah, di sini ada ketentuan umum pendaftaran CPNS. Ini adalah biasanya adalah seperti ini, yang nggak pernah berubah dari tahun ke tahun. Tidak pernah dipidana penjara, yaitu 2 tahun atau lebih. Kemudian nggak pernah diberhentikan atau dipecat lah gitu ya. Nggak pernah dipecat dari jabatan-jabatan PNS prajurit TNI Polri. Kemudian juga tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI, Polri, dan juga di sini P3K. Kalau misalkan teman-teman di sini masih sebagai P3K, otomatis ya kita harus keluar dulu kan untuk mendaftar ini, karena syaratnya adalah seperti itu. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol dan juga terlibat politik praktis. Nah, teman-teman silahkan cek untuk status keanggotaan di parpol apakah ada atau enggak, nicknya silahkan cek di video sebelumnya ya caranya. Kemudian harus memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan. Misalkan guru bahasa Indonesia, itu ijazah yang disyaratkan adalah bahasa Indonesia, berarti ijazah kita ya harus bahasa Indonesia. Dan kita perlu ketahui bahwa untuk syarat linearitas ijazah antara CPNS dan juga P3K guru itu berbeda, teman-teman. Kalau P3K guru itu kan dia itu fleksibel banget ya untuk linearitas ijazahnya. Kalau CPNS belum tentu. Kemudian kita sehat jasmani dan rohani ini sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia. Kemudian untuk syarat yang terakhir atau yang keempat, ini adalah harus memenuhi syarat khusus yang dipersyaratkan oleh instansi. Ini jika ada. Nah, dari tahun ke tahun ini salah satu hal yang membuat teman-teman ini nggak bisa daftar ya untuk CPNS guru, teman-teman. Nah, sebagai contohnya yaitu persyaratan IPK. Ada daerah yang mensyaratkan IPK minimal 3,00, ada yang mensyaratkan IPK minimal 2,75, ada juga daerah yang mensyaratkan IPK itu nggak ada batasan. IPK 2,3 pun juga boleh, IPK berapa boleh. Namun
Di sini ketika nanti pendaftaran dibuka, teman-teman rajin-rajin membuka website instansi dan juga pengumuman resmi yang di sana. Dan nanti akan ada persyaratan instansi yang wajib kita penuhi juga ya. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Semoga teman-teman nanti entah CPNS maupun P3K, yang penting kita nanti lulus ya di tahun 2024 ini.